Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi. Ya, nah Ustaz, kita menemukan banyak nih di masyarakat. Belum apa-apa udah naam duluan nih. Apanya yang dinaamkan? Ya begitulah Ustaz. Di masyarakat kita banyak menemukan ketika kita menjelaskan tentang bid'ah segala macam gitu kan. Masyarakat bilang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Wajah itu tuh bid'ah tuh Ustaz. Nah, mereka juga mengatakan mic, mobil segala macam dibilang bid'ah gitu Ustaz. Nah, bagaimana kita menjelaskan kepada mereka bahwa ibadah ini adalah sesuatu yang tidak dicontohkan atau ini adalah ibadah yang memang benar-benar dicontohkan gitu Ustaz? Ya sebenarnya sih itu karena gagal paham ya tentang pembahasan bid'ah. Terkadang memang kalimat bid'ah ini mengerikan bagi sebagian orang. Ya sebuah kalimat yang kebanyakan orang fobia mendengarnya ya. Dan diidentikan dengan kekerasan, dakwah yang ekstrim begitu dan seterusnya. Sebenarnya kan ketika orang ingin menilai kan mestinya dia bertanya duluan. Kenapa sih perlu bahas bid'ah? Nah, kan. Kedua, apa sih yang dimaksud dengan bid'ah? Ketiga, siapa yang pertama kali menjelaskan tentang bahaya bid'ah? Nah, ini 3 pertanyaan hendaknya muncul bagi setiap orang yang mendengar dan mungkin agak kurang senang gitu dengan pembahasan bid'ah. Kenapa harus bahas bid'ah? Apa sih itu bid'ah? Dan siapa sih yang pertama kali membahas bid'ah? Iya. Jawabannya, yang pertama kali membahas bid'ah adalah Rasulullah SAW. Di dalam banyak hadis. Andai kata Nabi tidak membahas tentang bid'ah, tentu kita tidak akan pernah membahasnya. Benar Ustaz. Banyak hadis-hadis Nabi yang sahih seperti hadis Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Nabi menyatakan fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Maka barang siapa yang hidup panjang setelahku di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak dari umatku. Tata cara mereka beribadah berbeda, akidah mereka berbeda. Maka kata Nabi, kalau kaum muslimin sudah seperti ini, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Berpegang teguh dengan sunnah khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan hidayah dan petunjuk. Maka kalau ada suatu ibadah yang manusia berselisih, ini Nabi ini sebagian orang mengingkarinya, sebagian orang merayakannya, sebagian orang melakukannya, sebagian orang lain tidak. Maka jalan keluar yang pertama kali kita lihat, Rasulullah pernah nggak melakukannya? Ada nggak ini di masa Rasulullah dan para sahabatnya? Kalau nggak ada, mohon maaf, bukan saya nggak mau mengikuti, bukan saya tidak menghargai, tetapi Nabi berpesan, kalau kita berselisih, beliau memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau dan khulafa ar-rasyidin. Saya tidak melihat bahwa amalan ini dikerjakan oleh Rasulullah atau dianjurkan oleh beliau, juga tidak. Para sahabatnya juga tidak melakukannya. Maka saya tidak mau melakukannya karena saya nggak mau melangkahi Nabi dan para sahabatnya. Karena kalau saya melakukan berarti otomatis saya lebih baik dong daripada Nabi dan para sahabatnya. Kemudian Nabi menyatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia Nabi sudah menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada aku tentang urusan dunia kalian. Di dalam masalah agama Nabi menyatakan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru yang tidak ada petunjuk dari Nabi, tidak ada ucapan beliau yang menganjurkan kita atau perbuatan beliau yang melakukannya. Demikian juga pemahaman mereka para sahabat Nabi. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama, kata Nabi, itulah bid'ah. Ini Nabi yang langsung definisikan. Nabi langsung Ustaz ya. Kemudian Nabi menyatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu pasti sesat. Nah, kalau ada yang menyatakan hasanah ya silakan, itu hak Anda. Tapi saya menyatakan bid'ah seluruhnya sesat. Pedoman saya hadis Nabi. Kalau Anda menyatakan ada bid'ah hasanah, apa pedomannya? Saya bawa hadis Nabi. Kalau ada yang menyatakan hasanah, silakan bawakan ayat dan hadis yang menerangkan bahwa ada bid'ah hasanah. Dan tidak ada ucapan yang lebih kuat daripada firman Allah dan hadis Nabi. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului, melangkahi Allah dan Rasulnya, dan takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Nabi menyatakan wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan tempatnya neraka. Kalau ada bid'ah yang hasanah,
berarti ada kesesatan yang hasanah. Karena ini otomatis. Hati-hati. Ini sesat, tapi baik. Gimana, nggak nyambung kan? Iya, setengah Hati-hati, ini setengah sesat. neraka Ustaz ya. Tapi belum pasti neraka. Nah. Oh ini sesat tapi baik. Nah, gimana Nah. tuh? Nggak nyambung Bingung. jadinya. Sama juga Nabi sudah menyatakan seluruh kul, seluruh bid'ah sesat. Kalau ada yang mengatakan, oh ini bid'ah hasanah, berarti maknanya apa? Ini sesat tapi baik. Kan begitu? Iya. Kemudian banyak orang terkadang beralasan, itu Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran 30 juz secara sempurna di masa Nabi kan belum dilakukan. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengumpulkan manusia untuk melakukan sholat tarawih. Nah, ini berarti ada bid'ah dong, bid'ah hasanah. Maka jawabannya kita katakan yang pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan termasuk khulafa ar-rasyidin yang sudah direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan bahkan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah beliau. Nah, silakan kopi ya, masya Allah. Mantap, masya Allah. Ini apa ini, Arabica? Ya, masya Allah, jazakallah. Apa nama tempatnya nih? Warmo. Kita lanjut lagi Mas Badri. Nama satu lanjut Ustaz. Kita katakan Umar bin Khattab khulafa ar-rasyidin, Utsman bin Affan juga demikian. Sudah direkomendasikan oleh Rasulullah. Bahkan ada perintah agar kita mengikuti jalan mereka. Nah sekarang apakah yang saudara lakukan ini ada contoh dari khulafa ar-rasyidin? Sehingga saudara berdalil, beralasan dengan alasan di atas tadi? Tidak ada. Nabi enggak, khulafa ar-rasyidin enggak, sahabat yang lain tidak. Yang kedua, tarawih yang dikumpulkan oleh Umar bukan sesuatu yang baru, karena di masa Nabi udah ada tarawih. Sudah ada Ustaz ya? Iya, 3 malam kan? 6. Di akhir 10 malam terakhir. Hanya saja Nabi tidak melakukan terus-menerus, khawatir akan dianggap itu sesuatu yang wajib. Maka Nabi meninggalkan. Karena firman masih turun Ustaz ya? Kecuali Umar menciptakan ibadah yang belum ada di masa Nabi. Ya, baru kita bisa katakan bolehnya bid'ah hasanah. Umar kan nggak menciptakan ibadah baru. Tapi beliau mengembalikan manusia untuk melakukan suatu ibadah yang sudah sekian lama mereka tidak melakukannya secara seperti itu. Yang acaranya yang seperti itu sudah ada di masa Nabi. Demikian juga Utsman. Utsman tidak membawa Al-Quran baru. Apa yang beliau kumpulkan itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Kecuali beliau mengumpulkan sesuatu yang di masa Nabi belum ada dari Al-Quran, kemudian di masa beliau masukkan ke dalam Al-Quran. Yang beliau kumpulkan adalah Al-Quran yang sudah ada dan turun kepada Nabi di masa itu, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi sisi mana ada bid'ah hasanah. Kemudian sebagian orang berdalil ini bahwa ada seorang sahabat Nabi setiap kali salat di akhir suratnya, di akhir surat ketika dia setelah membaca Al-Fatihah dia akhiri dengan Qul Huwallahu ahad. Kemudian ada yang bertanya, kenapa kamu melakukannya? Sebagian para sahabat merasa heran. Kemudian Nabi diberitakan, kemudian Nabi menyatakan, tanyakan kepada dia, kenapa dia melakukannya? Maka dia pun menjawab, karena aku mencintai surat ini. Surat ini mengandung sifat-sifat Allah. Maka Nabi menyatakan, Allah mencintai kamu karena kamu telah mencintai surat ini. Hadis dalam Sahih Muslim ya. Hadis yang sahih. Nah, katanya, di sini ada sahabat melakukan sesuatu sebelum dapat petunjuk dari Nabi. Nah, jawabannya di sinilah karena kita kurang belajar ilmu hadis. Definisi hadis itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama hadis yang lainnya, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyah aw khalqiyyah. Hadis itu adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, perucapan beliau, perbuatan beliau, ikrar dari beliau dan sifat. Nah, di sini udah ada ikrar dari Nabi, maka menjadi hadis. Iya, benar. Nah, sekarang perbuatan saudara ini siapa yang mengikrarnya? Ada ikrar dari Nabi? Enggak ada. Demikian juga sebagian orang berdalil tentang hadis Bilal ibn Abi Rabah. Ketika Nabi menyatakan, aku mendengar telapak kaki kamu di dalam surga. Apa amalan yang kamu lakukan? Maka Bilal menjawab, tidaklah aku berwudu kecuali aku sholat 2 rakaat. Nah, di sini Bilal melakukan suatu ibadah sebelum ada anjuran dari Nabi. Pertanyaannya, dari mana saudara bisa tahu bahwa Bilal melakukan ini sebelum ada anjuran? Ini butuh bukti, karena kalau tidak kita menuduh Bilal bin Abi Rabah, Bilal melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Nabi, dan itu hal yang tidak mungkin dari para sahabat Nabi. Iya benar. Bahkan kalau kita melihat kepada sejarah wudu itu udah ada semenjak di Mekah. Ya kan? Nabi sudah berwudu di Mekah. Dan Utsman radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat Bukhari dan Muslim, ketika beliau mempraktekkan sifat wudu Nabi, kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Nabi berwudu. Kemudian beliau menyatakan bahwa Nabi bersabda, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza
thumma shalla raka'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang wudunya seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dan dia khusyuk di dalamnya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Menunjukkan anjuran untuk salat 2 rakaat setelah wudu udah ada. Udah ada ya. Sebelumnya, karena Nabi udah berwudu semenjak di Mekah dan Nabi berkata demikian. Nah. Kedua, andai kata belum ada, sudah ada ikrar dari Nabi. Ikrar adalah hadis. Iya. Karena hadis Nabi itu kan ucapan, perbuatan atau ikrar atau sifat. Nah. Iya, akhlak dan postur tubuhnya Nabi SAW. Nah, sekarang yang dilakukan ini yang dikatakan ini kan baik. Siapa yang mengikrarnya? Ya kan? Oh, tujuannya kami baik. Lah kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarra. Barang siapa yang beragama dengan alasan yang penting tujuannya baik, pasti dia akan buat syariat baru. Karena kalau beralasan yang penting baik selama tidak ada larangan, kacau jadinya. Setiap detik, setiap menit akan muncul ibadah-ibadah baru. Iya benar Ustaz. Sambil ngopi ya. Betul Ustaz. Ana juga ngopi ya. Contohnya begini. Sekarang ada yang berpendapat, beranggapan baik, sholat subuh 4 rakaat aja dah. 2 rakaat aja besar keutamaannya. Kita buat aja 4 rakaat. Boleh dong berarti. Kalau ada yang menyatakan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan tujuan kami baik. Mana larangannya? Silakan buka Al-Quran 30 juz seluruh kitab hadis. Nggak ada satupun hadis yang berbunyi jangan kalian sholat subuh lebih 2 rakaat. Kenapa kita menyatakan tidak boleh? Karena menyelisih petunjuknya Rasulullah kan? Iya benar Ustaz. Petunjuknya Rasulullah nggak ada lebih dari 2 rakaat. Lah kenapa saudara melakukan ibadah ini? Ibadah juga nggak ada petunjuk dari Nabi. Kalau alasannya nggak ada larangan. Lah sholat subuh lebih dari 2 rakaat juga nggak ada larangan. Kalau kaedahnya yang penting tidak ada larangan selama tujuannya baik, setiap menit akan timbul ibadah-ibadah baru. Banyak ya Ustaz. Banyak. Yang ini berpendapat tahiyah rumah baru. Dia kiaskan ke tahiyatul masjid. Akhirnya dia sholat 2 rakaat tahiyatul rumah baru. Kan kacau jadinya. Yang satu lagi karena punya mobil baru, sebelum naik mobil baru dia sholat tahiyatul masjid mobil baru 2 rakaat. Gak bisa larang dong. Iya dah. Kan tujuannya baik. Benar. Dan nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Betul kayak Mbah bilang. Kacau jadi agama ini. Makanya Allah sebutkan kaidah umum dalam Al-Quran ayat ketiga dalam surat Al-Maidah. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Ayat ini turun di Haji Wada di hari Arafah pada hari Jumat. 80 hari setelah ayat ini turun, Nabi kita SAW diwafatkan oleh Allah. Dan kalau kita mau merenungi, seluruh perkara-perkara agama sudah dijelaskan oleh Nabi. Masalah kecil pun udah boleh jelaskan. Zikir masuk WC. Ada, padahal kita mau buang kotoran nih. Mau buang najis. Ada petunjuk khusus. Zikir khusus. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau kaidahnya yang penting tujuan baik selama nggak ada larangan, ya udah kita ganti aja doa Allahumma inni a'udzubika minal khaba'ith dengan salawatan. Dengan yasinan. Kita ganti aja dengan salawatan. Sallallahu. Sebelum masuk kamar mandi, salawat belum selesai, itu udah keluar. Kacau jadinya kan? Kacau jadinya. Atau ada orang ingin menggantikan zikir yang Nabi anjurkan. Misalkan zikir ketika kita ingin melakukan hubungan pasangan suami istri, kan ada zikir khusus yang dianjurkan oleh Nabi. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kalau kaedahnya yang penting tujuan baik selama nggak ada larangan, ganti aja ini. Ada orang gantikan doa ini dengan salawatan. Menjelang hal tersebut dia bersalawatan atau tahlilan. Kan baik Ustaz ya? Kan baik. Sekarang pertanyaan, baik, andai kata itu baik, mana lebih baik dengan paket ya dari Nabi? Dari Nabi loh Ustaz. Petunjuk Nabi, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Masuk WC, petunjuk Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Zikir-zikir setelah sholat 5 waktu juga sudah ada petunjuk dari Nabi. Kalau kita melakukan yang lain, berarti secara tidak langsung kita mengklaim ini loh yang lebih baik. Hab itu baik saudara, tapi mana lebih baik dengan yang ini? Yang ini jelas perbuatan Rasulullah, ucapan beliau. Mestinya kan demikian. Nah, Allah a'lam bishawab. Gitu Ustaz ya tentang masalah bid'ah ini. Dan kalau ditanyakan kenapa sih kita harus menyampaikan perkara bid'ah? Jawaban yang pertama karena Nabi sudah menyampaikannya. Kalau kita tidak menyampaikannya berarti kita menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu salah satu dari dosa besar. Kedua, karena akibat buruk ya di belakang bid'ah ini sangat banyak. Sangat banyak Ustaz ya. Merugikan dunia dan merugikan akhirat seorang muslim. Yang pertama, Nabi menyebutkan dalam beberapa hadis yang sahih,
bahwa orang yang suka melakukan bid'ah memperbarui agama beliau tidak akan masuk ke dalam telaga beliau di hari kiamat. Ya enggak? Ya kan? Iya, Ustaz. Yang kedua, Nabi menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, amalan tersebut tertolak. Riwayat Imam Muslim dari Aisyah. Nah, kalau saya sayang sama Mas Badri dalam urusan dunia, Mas Badri melakukan sesuatu saya tahu ini nggak akan laku nih, nggak ada yang beli ini barang dia nih. Kalau ini yang dia jual, tentunya sebagai bentuk kasih sayang saya ke Mas Badri, saya akan bilang, Mas Badri jangan jualan yang itu, ganti aja menunya, itu nggak akan laku, orang nggak akan beli, ya kan? Iya benar. Kalau saya biarkan berarti saya khianat dong, nggak sayang mantu. Iya. Nah kita udah tahu ini ibadahnya nggak ada petunjuk dari Nabi. Dan kita pun menjelaskan kaidah umum, kita nggak menunjuk hidung orang inti neraka, inti bidah, kan enggak. Kita terangkan kaidah umum agar seorang mengikuti petunjuk Rasulullah. Ini loh petunjuk Rasulullah setelah sholat 5 waktu. Ini loh zikir-zikir yang beliau sampaikan, yang beliau bacakan. Begini loh tata cara sholat tarawih beliau. Yang ini nggak ada dalilnya loh. Kalau saudara melakukannya berarti saudara lebih baik dong dari Nabi dan para sahabatnya. Dan amalannya akan menjadi sia-sia kan? Sia-sia benar, Ustaz. Kemudian bahaya berikutnya Nabi menyatakan innallah hajabat babat taubat anil mubtadi hatta yada'aha. Allah akan menutup pintu taubat dan tidak akan membukanya untuk orang yang melakukan bid'ah. Ahlul bid'ah sampai dia mau meninggalkan kebid'ahan. Gitu saja. Kemudian bid'ah itu rata-rata memberatkan. Merusak ekonomi, merusak moral, dan memberatkan. Sebagai contoh nih sekarang, petunjuk dari Nabi simpel dalam sholat jenazah. Takbir pertama Allahu Akbar, isti'adah, basmalah, al-fatihah. Takbir kedua Allahu Akbar, salawat kepada Nabi. Takbir ketiga Allahu Akbar, doa Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Takbir keempat boleh disisipkan doa sedikit sebagaimana datang dari beberapa sahabat Nabi, boleh juga tidak. Setelah itu langsung Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Angkat mayatnya dah, bawa ke kuburan. Nah ini habis sholat ada doa lagi lebih panjang. Dia ulangi lagi doa-doa yang sudah ia bacakan dalam sholat tadi. Apa gunanya sholat doa tadi yang sudah dalam sholat? Kan Dan lebih penting lagi, siapa yang nyuruh? Mana petunjuknya? Nabi habis sholat ngangkat mayat. Karena doa hampir setengah jam. Ya sebagian orang di belakang, aduh, udah pegel kali ini. Kapan ini diangkat mayatnya nih? Memberatkan kan? Demikian juga di kuburan. Petunjuknya Nabi menurunkan mayat ke kuburan, kepalanya dari kaki kuburan sambil mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Sambil dikuburkan ada satu orang yang berceramah mengingatkan akan kematian. Ya, selesai dikuburkan, selesai pula ceramahnya. Selesai. Setelah itu kita sampaikan kepada jamaah, tolong doakan saudara kita ini karena dia akan ditanya oleh Allah. Doa masing-masing. Apa buktinya doa masing-masing? Buktinya Nabi menyuruh mereka mendoakan. Kalau doanya jamaah, Nabi langsung aja berdoa. Para sahabat kan akan mengaminkan. Setelah itu pulang, selesai dah. Tapi ketika banyak bid'ah, tek bengek itu, apa bahasa Bali tek bengek? Tek bengek juga, tek bengek. Ditalkin lah, begini, begitulah. Akhirnya lama. Orang nunggu kapan nih, pulang udah masuk kantor nih, tahu gini nggak datang tadi. Lama banget. Akhirnya orang setelah itu berpikir kalau ada pengumuman kematian nggak datang kecuali kalau udah selesai dikuburkan. Karena dia khawatir kalau dia datang di waktu sholat, nanti harus ngantar lagi berjam-jam di sana nggak selesai-selesai. Sedangkan saya harus balik kantor, harus jualan begini begitu. Memberatkan kan? Memberatkan. Bahkan sebagai ulama salaf menyatakan al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana dalam beribadah tetapi sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tunjuknya mereka para sahabat Nabi itu jauh lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh tetapi dengan cara yang beda. Ini ngomong-ngomong kopinya udah mau dingin nih Mas. Cukup dulu lah ya. Ngomong-ngomong terus, terus nggak minum-minum kopi. Kita seruput dulu deh, bismillah.